Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa man walah wa ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita nafas sampai hari ini, kehidupan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita semua, serta nikmat iman yang terus Allah cucurkan kepada kita sehingga Allah gerakan hati kita, badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita, nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah malam ke-28. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah beli baju? Kira-kira kalau sudah malam ke-28, bahagia apa senang Pak Bu? Hah? Senang apa bahagia Bu? Oh sedih, alhamdulillah. Ya demikianlah para orang-orang soleh yang telah mendahului kita dari sahabat tabi'in sampai kepada kita, para ulama-ulama kita senantiasa bersedih apabila Ramadan itu akan meninggalkan 2 hari atau mungkin 3 hari ke depan kita akan ditinggalkan Ramadan. Ya, tapi sesungguhnya Ramadan itu ada di dalam hati kita. Ibarat pepatah, ya, jika seorang suka sama perempuan gitu ya, walaupun gak jadian, ya, tapi masih ada cinta di dalam hati. Widis banget Ustaz. Maka maksimalkanlah ya waktu-waktu akhir dari Ramadan ini. Karena amal itu senantiasa dicatat di akhirnya. Pemenang itu akan dicatat di akhirnya, siapa yang finish dengan sempurna. Ramadan 2 hari ini ya, jangan sampai kita lengah. Mentang-mentang buat 27 malam 27 sudah lewat, ya, nggak qiyamul lail lagi, nggak qiraah Quran lagi, ya, nggak itikaf lagi. Ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, bahkan dicela oleh Nabi SAW, bahkan didoakan keburukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadraknya menceritakan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar, kata siapa? Abu Hurairah. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Faqala amin, amin, amin. Maka Nabi SAW mengucapkan 3 kali amin, 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 amin. Maka para sahabat mendengar, ya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, hina sa'idtal mimbar, ketika engkau naik mimbar tadi, ya, qulta amin, amin, amin. Engkau mengucapkan amin 3 kali, kenapa? Maka Nabi SAW dia menjawab, Ana Jibril atani faqal. Jibril tadi datang kepadaku. Jadi yang bisa melihat malaikat Jibril cuma Rasulullah, ya sahabat. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis sahabat juga bisa melihat malaikat Jibril ya dalam rupa manusia. Kata Nabi SAW, malaikat Jibril datang kemudian berkata, apa yang dikatakan Jibril? Man adrakta syahrul Ramadan, siapa yang ketemu bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian tidak diampuni, ya, tidak dapat ampunan dari Allah, ya, padahal sudah 1 bulan dia dapat Ramadan, padahal 1 bulan dia berpuasa, qiyamul lail, qiraah Al-Qur'an, tapi gak dapat ampunan.
Maka kata Jibril apa? Dia masuk neraka, kemudian ab'adahullah, Allah jauhkan dari rahmatnya. Qul ya Muhammad amin. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Ini amin pertama. Amin yang kedua kata Rasulullah SAW, ya man adraka abawai aw ahaduhu aw ahadahuma. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta atau salah satunya, kemudian dia tidak berbakti kepadanya, tidak menyebabkan dia masuk surga, orang tuanya itu tidak menjadi sebab anak ini masuk surga. Padahal mengurus orang tua yang sudah tua, yang renta, kemudian diurus, ya, kemudian dia meninggal dalam iman, ya, maka anaknya dijamin masuk surga. Tapi anak ini punya dua orang tua atau salah satunya, ya, sampai beliau meninggal dia tidak berbakti dan tidak menyebabkan, ya, anak ini masuk surga. Ya, maka adkhalallahu nar ab'adahullah. Kata malaikat Jibril, ya, anak ini kemudian diseret, dimasukkan neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Qul ya Muhammad amin. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Ini amin ke berapa Pak? Kedua. Masih fokus. Amin pertama apa tadi? Siapa yang mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni, maka didoakan kena masuk neraka. Amin kedua, siapa yang punya orang tua tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga, ya, maka didoakan masuk neraka. Yang ketiga, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang disebutkan, ya, di sisinya namaku kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia didoakan masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Qul amin faqultu amin. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, katakan amin, maka Nabi mengaminkan. Inilah amin ketiga. Ya. Hadis ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, terutama amin pertama karena kita ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita keluar bulan Ramadan begitu saja, senang, ya, punya baju baru lebaran. Kalau kita mindsetnya lebaran pasti senang, Pak. Karena Idul Fitri itu hari kita berbahagia. Tapi kalau kita ingat ke Ramadan, kita harus kira-kira amal kita diterima enggak bulan Ramadan? Kira-kira kita dapat ampunan enggak bulan Ramadan? Karena ampunan di bulan Ramadan begitu banyak. Bagaimana ampunan itu bisa didapat? Dengan menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan. Baik itu amalan yang fardu maupun sunnah. Kalau yang fardu dikerjakan pahalanya besar, Pak. Tapi ditinggalkan dia bolong, dosa besar. Misalkan ada orang puasa tapi nggak sholat, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Tapi di sini insya Allah nggak ada. Jamaah Al-Fat semuanya ada jemaah, insyaallah. Maka dia apa, Pak? Bolong, Pak. Dosa besar. Tidak mungkin diampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ir tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika engkau tinggalkan dosa-dosa besar, niscaya Allah ampuni dosa-dosa. Tapi kalau kita kerjakan dosa besar, contohnya meninggalkan sholat, bagaimana kita akan diampuni? Ada lagi versi kedua, Bapak Ibu. Dia sholat tapi nggak puasa, ada juga, Pak. Ya. Bagaimana sholatnya akan diterima sedangkan saumnya dia yang wajib juga ditinggalkan, dosa besar. Ya, jangan dianggap remeh dosa meninggalkan puasa. Bahkan ada riwayat, ya,
hukuman orang yang puasa sengaja padahal dia mampu di bulan Ramadan, maka dia digantung kakinya di atas, mulutnya dirobek. Naudzubillah. Ampunan akan diperoleh dengan cara banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir mengajarkan kita doa ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal ibadah kita semua dan mengampuni dosa kita semua dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya kita semua Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada jalan yang benar. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wira.